Oke, bismillah. Kita akan lanjutkan sistem payroll. Kita coba login dulu ya. min@sekolah.com. Passwordnya itu password enter. Oh ya, kita sudah membuat aplikasi payroll kita dengan selesai. Maksudnya, sudah selesai untuk payrollnya ini. Kita sudah bisa gaji, bahkan sudah bisa sampai gaji. Misal kita pilih bulan Januari 2027, ntar kayaknya ada yang salah saya. Payroll tal, resource, views, live wire, transaksi penggajian. Kayaknya value-nya itu ada yang pas. Nah ini nih, value-nya ada yang pas nih. 25, 26, 27. Nah ya, sini ya. Dan kita cek. Karena nggak misalnya April Januari 2026. Misalnya kita coba proses gaji massal ya. Oke ya, berhasil gaji untuk periode bulan 2 tahun 2026 telah diproses. Total karyawan digaji 8 karyawan. Tua kapat manam cupan. Pas ya gitu ya teman-teman. Ini juga sudah dipotong pendapatan, terus ada potongan, ada gaji bersih. Terus ini teman-teman yang belum kita hapus itu bagian hapus ini. Kita bisa hapus. Hilang ya sekarang. Lesmana hilang. Apa Lina apa tadi hilang jadinya. Tinggal ini doang. Nah, teman-teman, sekarang kita tinggal cetak. Ini kita belum bisa cetak, teman-teman. Masalahnya tinggal itu aja. Untuk cetak ini kita kerjakan aja dah. Pertama kita lakukan adalah ke resource control, ke source control. Kemudian kita tambahkan pesannya. Fit itu menambahkan, membuat fitur generate gaji massal dengan live wire. Ya, kita plus dulu ini. Setelah tambahkan pesan, pencet plus dulu baru commit ya teman-teman. Terus sync changes. Kita kemarin pakai logiknya yang di sini ya teman-teman. Logik penggajian otomatisnya itu ada di file ini, di pengajian.index.php. Pengajian index.php, sorry. Generate payroll, membuat fungsi untuk membuka detail penggajian. Itulah ya. Kemudian kita akan lanjut ke cetak slip. Nah, untuk cetak slip ini teman-teman, kita akan buat layout yang beda teman-teman. Layoutnya beda. Kalau misalnya biasanya kan kita di layout ke komponen.layout.app kan. Nah, untuk si layout ini, untuk si print ini, dia tampilannya bukan tampilan website, tapi dia adalah tampilan print, hasil printannya itu. Jadi komponen di app.bat ini kita akan tambah file baru. Oke. Kita beri nama misal print.glad.php. Nah, kayak gini. Kita buat strukturnya seperti biasa. Kemudian untuk titlenya biasa aja deh. Titlenya ini cuma gini aja. Titlenya kita kasih $title atau kalau nggak ada judulnya ya, judul defaultnya adalah cetak gaji atau cetak dokumen slip gaji, slip gaji. Nah, kayak gini ya, cetak slip gaji. Kemudian kita akan pakai hurufnya. Bentar, kayaknya ada deh di bagian slip HTML ini nih, slip HTML nih. Teman-teman copy hurufnya, Ctrl C, balik lagi ke
print.blade pyrrol tol, pastekan hurufnya, huruf apa sih ini? Victory ya, huruf victory. Setelah itu kita kasih feed resource. Nih feed resource css app.css. Kemudian ini setupnya style ini harusnya sudah ada di slip HTML yang kita sediakan. Nah, ini enggak, ini ya style yang ini, teman-teman copy, Ctrl C ke codingannya lagi. Teman-teman copy terus ke codingannya lagi, pastikan di bawahnya. Setelah itu, oh ya, kita perlu yang namanya livewire styles. Livewire styles nanti ini di JS-nya juga kita kasih kayak gituan. Untuk body ini kasih kayak gini aja. Body ini kita kasih kelas. Kelasnya gimana? Kelasnya itu constant gitu ya. Anti keliru. Anti liaset BG Gray 100 terus X Gray. X Gray berapa? X Gray 900. Kemudian di bodinya ini kita kasih slot kayak gini teman-teman. Siapa lagi? Oh ini kurang $. Nah kayak gini. Nah kemudian oh ya JS-nya add livewire script. Nah kayak gini teman-teman. Ini sudah ini untuk template-nya, untuk template print.play.php. Sekarang kita akan buat livewire-nya. Jadi teman-teman bisa ketikkan php artisan make livewire ini, make livewire. Terus kita di folder transaksi. Jadi dia di folder yang sama dengan pengajian indeks. Terus kita kasih nama filenya cetak slip gitu ya, cetak slip min class. Bentar. Oke dah selesai. Kalau sudah nih, jadi kita buatkan 2 file. Kita ke bagian logiknya dulu, ke cetak slip .blade.php ke cetak slip.php ya. Kemudian pertama kita tentukan dulu template yang kita gunakan untuk bagian ini. Jadi di sini kita kasih layout teman-teman. Di sini kita kasih layout mana? Pagar, kotak, layoutnya ngarahin kemana? Layoutnya ngarahin ke components layout print. Nah kayak gini teman-teman, dia ngarahinnya bukan ke app tapi ke print. Setelah itu untuk judulnya kita ganti juga teman-teman. Kita kasih pagar di sini, pagar title. Ini title. Kita kasih judul slip gaji karyawan, atau ini dah cetak slip gaji. Setelah itu kita buat properti pertama yaitu penggajian, public penggajian. Teman-teman ada yang bingung nggak sih public itu buat apa? Ini ada 3 tahapan tuh, ada 3 tingkat yang kita punya, yang sudah kita pelajari. Dan ya pokok ada 3 tingkat. Public, terus ada apa sih? Public, protected, sama private. Coba teman-teman cari tahu apa bedanya ya. Kemudian kita akan kan gajinya itu berdasarkan yang diklik. Mana kok hilang? Oh iya, kita secara default akan mengembalikan ke bulan ini ya.
Bulan ini kita printin baru aja. Penggajian, oke. Kan nih apa namanya? Cetaknya ini kan berdasarkan ID, jadi nggak semuanya langsung dicetak gitu. Jadi cetaknya tetap harus satu-satu. Nah, cetaknya kan berdasarkan ID gitu ya. Jadi kita akan manggil berdasarkan ID. Oke, kita buat fungsinya public function mount. Oh bener, namanya mount aja deh. Function mount teman-teman. Mount mana sih? Mount A-nya dihilangi. Terus kita kasih parameter berdasarkan ID. Oke, kayak gini teman-teman. Setelah itu jangan lupa kurung. Kurungnya gimana? Kok kurung? Enter, kurung kurawal, kayak gini teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa ambil data gaji. Kita akan ambil data data gaji beserta relasi. Beserta relasi berdasarkan ID, relasi karyawan, departemen sama jabatannya, oke? Beserta relasi apa trik saya bilang karyawan, departemen dan jabatan berdasarkan ID gaji. Guys, gini aja biar teman bingung. Kita berdasarkan ID gitu ya teman-teman. Terus this penggajiannya benar, this penggajian kita ambil dari model penggajian. Itu saja input plus, oke. In or file, oke. ID sip ya, benar ya teman-teman. Terus kalau gini, kalau sudah ini kita akan buat function kita akan selesai dengan ini. Jadi di sini kita cuma pakai apa? Mount. Kita cuma tambahin function mount sama parameter apa? Sama parameter penggajian. Sekarang kan kita akan pergi ke blade-nya. Print.blade ini bukan. Cetak slip .blade.php. Ini kita bisa copy dari slip dari sini. Ini copy, Ctrl C. Balik lagi, Ctrl A, Ctrl V. Kayak gini teman-teman. Ya Allah. Scroll ke atas, kita akan cek apa yang kurang. Apa yang perlu diedit. Ini judul payroll, untuk nama gedung biarin aja. Email slip gaji periode, sekarang periode berarti yang perlu diganti. Ini nih. Ini diganti teman-teman. Teman-teman bisa edit ini aja, Aprilnya aja. April berdasarkan bulan penggajian sama tahunnya. Ini penggajian. Emang penggajian punya periode? Enggak, penggajian enggak punya periode teman-teman. Penggajian ini enggak punya periode, jadi kemungkinan dia bakal error. Jadi kita bisa pakai kayak ginian. Nah, kayak gini ntar ya. Date. Nah, ini. str to time, string to time. Ntar saya lihat. Ini kan kita kan cuma punya penggajian bulan sama penggajian tahun yang punya periode. Yaudah deh, kita langsung gitu aja deh. Penggajian, kita pakai dolar. Penggajian bulan. Kayak gini, penggajian bulan slash penggajian tahun. Untuk slip gaji terus NIK ini berdasarkan apa namanya penggajian tuh punya relasi ke karyawan, terus karyawan punya NIK gitu kan. Sama ini juga berlaku dengan nama lengkap. Memang karyawan punya nama lengkap. Penggajian nih kilo buat teman-teman yang kurang paham, dari penggajian kok ada karyawan terus ada NIK nggak gitu. Jadi gini teman-teman, penggajian ini kan ke table ya.
Mana-mana penggajian. Dia kan diambil dari slip nih, slip ini. Penggajian ini kan ke model. Di model itu kita punya relation ke karyawan nih. Jadi karena ada relation ke karyawan, jadi kita bisa membuat panggilan di sini ya, karyawan. Nah, di karyawan ini kan ada NIK nih, bener gak? Kita cek karyawan, bukan di modelnya ya teman, sorry, bukan di view, di model karyawan nih, kuadratnya cuma ID kan, tapi di database-nya itu kita punya yang namanya NIK, yang namanya NIK. Jadi kita teman-teman alurnya, kenapa kok bisa tiba-tiba dapat karyawan NIK? Nah sekarang kita cek apa karyawan punya nama lengkap. Dia nggak punya nama lengkap, dia cuma punya nama. Jadi kita edit jadi nama aja. Status, dia punya status gak? Punya sih harusnya, bukan yang ini. Status. Status punya, oke aman, berarti lanjut. Departemen. Ini departemen juga sama relasinya. Pola relasinya juga gitu. Karyawan, departemen, nama, terus karyawan, jabatan, nomor rekening, sama sip. Nah ini benar. Departemen punya nama, jabatan punya nama, karyawan punya nomor rekening, benar. Terus apa lagi nih? Penerimaan gaji pokok. Nah, gaji pokok ini berdasarkan penggajian gaji pokok, benar. Kemudian tunjangan tetap berdasarkan penggajian tunjangan. Potongan juga sama, dia dari potongan BPJS aja ya. Kemudian take home pay, enggak, kita nggak punya take home pay teman-teman. Kita punyanya total gaji. Apa sih yang kemarin itu loh? Total gaji. Gaji pokok, tunjangan, status, nomor rekening, bukan. Bukan di situ, di penggajian. Total gaji, bener kan? Punyanya total gaji. Gaji kayak gini. Scroll ke bawah. Nah, ini penerima. Penerima berarti apa? Karyawan name ya berarti ya. Nah, karyawan name ya. Kemudian untuk mengetahui HR-nya ini kita buat statis ya. Jangan Umar dong. Ndoro Eskom. Ndoro Umar wes. Gak ada Eskom. Oke, sudah. Ini sudah untuk masalah view-nya teman-teman. Cukup seperti itu. Sekarang kita akan pergi ke tombolnya ya teman-teman berarti ya. Kita pergi ke tombolnya. Tombolnya di mana? Tombolnya dia ada di, bukan di print tapi di penggajian indeks ini. Nah, di kita daftarin dulu di root ya teman-teman. Di root ini kita daftarkan dulu web.php di penggajian. Nah, di sini teman-teman. Kita root get cetak slip, boleh yang namanya cetak slip. Penggajian cetak slip ID. Iya, dia berdasarkan ID. Ini sudah ada parameter. Oke lah, sekarang kita baru bisa panggil di penggajian indeks. Kita cari tombolnya teman-teman. Tombol cetaknya. Proses gaji massal. Dari mana ya? Kemarin, aduh. Proses gaji massal. Oh ya, dia di tabel. Sorry, dia di tabel. Di T-body. Di pot. Nah, ini di sini. Cetak kan? Nah, benar nih. Nah, di sini kita kasih root ke slip gaji berdasarkan ID, teman-teman. Root cetak slip. Emang namanya cetak slip? Enggak jangan gini deh. Kayak kurang seragam. Nah, ini kita ganti aja deh, biar seragam ya. Maksudnya biar seragam aja. Penggajian slash cetak berdasarkan ID. Ini juga kita ganti jadi penggajian cetak slip, nah gitu ya.
biar lebih seragam aja sebenarnya. Nggak ada fungsi khusus, cuma biar lebih seragam. Jadi penggajian cetak slip. Nah ini jadi berdasarkan ID. Kemudian target blank, tahu ya tujuan target blank. Kalau nggak ada target blank, dia bakal di-render di halaman yang kita buka. Kalau misalnya ada target blank, dia bakal dibuka di halaman beda. Ini sudah selesai, jadi coba kita akan coba fiturnya. Refresh dulu siapa tahu ke logout. Ini ya, di Lina Permana. Kita cetak. Oke. Wah, kita cancel. Oke, tampilannya kayak gini teman-teman. Oke, kalau sudah berarti sudah aplikasi kita selesai. Kembali coba kemana? Kalau kembali not found ya benar. Kembalinya kita benerin deh. Kembalinya kita arahkan ke dashboard. Di bagian cetak slip gaji. Nah, kembali ini kita arahkan ke jangan ke dashboard, ke halaman penggajian indeks saja. Benar kan? Oke, kita arahkan ke penggajian indeks root, penggajian indeks sip. Sekarang kita coba lagi ya. Silang kita cetak, terus kita cancel, kita kembali. Oke, sip ya, bener ya. Oh ya tadi target blank. Sebenarnya sudah ya ini semester 1 awal-awal dulu. Di sini kalau misalnya teman-teman nggak pakai target blank di bagian penggajian indeks. Nah ini seandainya teman-teman nggak pakai target blank, dia bakal dibuka di halaman yang sama. Jadi kayak gini misal ya. Ini cetak. Nah, dia langsung di render di halaman yang sama. Teman pakai target blank, dia dibukakan tab baru. Sudah deh itu aja. Tapi kita tetap pakai target blank ya teman-teman. Pakai target blank. Oke, sip. File kita selesai. Oh ya untuk komitnya teman-teman. Komitnya ini teman-teman bisa kasih misal membuat fitur minta gaji. Oke, terus teman plus stage changes, kemudian commit. Browsing changes. Tunggu. Nah, selesai. Thank you. Setelah saya perhatikan ya, ada yang salah. Tunjangan tetapnya 0, harusnya kan ada. BPJS-nya juga 0. Apa? Potongan BPJS-nya juga kosong. Harusnya ada kan? Berarti ada yang salah dengan penamaan variabel yang kita ambil tadi waktu pakai Copilot. Apa jadi tunjangan ya? Dia dicetak slip gaji. Yang 0 pertama kali itu apa? Ntar kita cek. Total gaji ada. Potongan BPJS kita nggak punya potongan BPJS, cuma ya punyanya potongan aja. Bener nggak? Di bagian penggajian, di model penggajian ya berarti. Oh nggak ada dia kita pakai Quardet. Terus, bentar, CapCut-nya saya close dulu. Kuat kayaknya. Bentar ya. Penggajian tadi ya, penggajian kita nggak punya potongan BPJS, punya potongan aja. Oke, sudah solve satu masalah. Kemudian masalah selanjutnya kita adalah tunjangan tetap. Tunjangan tetap itu, bentar, tunjangan tetap kita nggak punya tunjangan tetap, punya tunjangan aja. Di sini kayaknya ditulisnya tunjangan tetap kan, tunjangan tetap kan. Nah, kayak gini kita hapus. Sekarang coba kita lihat lagi ke websitenya. Kita cancel, kita kembali. Logout ya? Oke, tidak apa-apa. Sekarang kita coba cetak lagi. Harusnya udah bener ya berarti ya. Nah, potongan BPJS-nya benar, tunjangan tetapnya benar. Udah ya. Apalagi sudah sip sip. Penerima juga benar sip. Berarti sekarang kita ini apa? Oh, ini HTML-nya. Kita ke source control, update, memperbaiki pemanggilan yang salah. Pemanggilan yang salah. Gitu ya, teman-teman. Terus kita pencet plus, Terus kita pencet plus, commit. Dah, selesai, tamat.
Oke.